Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Winanasari dari kelas 4C dengan NIM 230103057. Di sini saya akan menjelaskan atau mengerjakan tugas daripada mata kuliah komputasi matematika. Nah, di sini saya akan mengerjakan modul 7 tentang pemrograman Common Window MATLAB pada topik matematika diskrit, teori bilangan, pengantar dasar matematika. Nah, di sini ada fungsi floor, ceiling, dan round, yang dimana fungsi floor ini digunakan untuk pembulatan ke bawah dari sebuah bilangan desimal menjadi bilangan bulat integer. Contohnya itu seperti 3,4. Nah, jika dibulatkan dengan fungsi floor ini, maka hasilnya itu adalah 3. Kemudian fungsi ceiling atau fungsi cell ini digunakan atau ini tuh kebalikan dari fungsi floor tersebut, yang dimana jika dibulatkan ini menjadi sebuah bilangan desimal, pembulatannya itu ke atas. Contohnya 4,5 jika dibulatkan dengan fungsi ini maka menjadi 5. Nah, kemudian untuk fungsi round, ini digunakan untuk membulatkan angka bilangan bulat terdekat dengan aturan dua aturan. Yang pertama, jika desimal kurang dari 0,5 maka dibulatkan ke bawah. Contohnya 2,2 maka dibulatkan menjadi 2. Nah, untuk aturan kedua, jika bilangan desimalnya itu lebih dari 0,5 maka dibulatkannya itu ke atas. Contohnya 4,6 maka dibulatkan menjadi 5. Nah, langsung saja kita masuk ke soal pertama tentang konstruksikan sembarang domain dengan delta x yaitu sama dengan 0,001, lalu gambarlah fungsi floor, cell, dan round berdasarkan domain tersebut dalam satu figur yang sama. Nah, yang pertama kita berikan fungsi floor-nya itu 4,8. Nah, jika dibulatkan 4,8 ini menjadi 4, kan tadi kalau floor itu dibulatkan ke bawah ya. Nah, kita akan menggambar grafiknya. Kita berikan dulu nilai X dengan deltanya yang tadi itu 0,001 sampai batasnya itu 10. Nah, ini dia. Kemudian F sama dengan floor X. Ini untuk mencari ininya ya. Kemudian plot ini untuk kita menggambarkan nilai X, F yang sudah kita tulis tadi di atas. Nah, ini gambarnya atau ini grafik daripada fungsi floor X, F yang tadi. Kemudian yang kedua ini cell. Sama angkanya seperti tadi itu 4,8. Bisa kita enter. Nah, kalau cell itu kan kalau dibulatkan dia ke atas, maka 4,8 ini jika dibulatkan menjadi 5. Nah, kita menggunakan hold on. Kita menggunakan G sama dengan cell X. Dan kita akan menggambar plot dari yang tadi di atas itu ya. Itu yang di atas itu juga. Kita bisa menggunakan warna apa ya? Green or hijau. Kita tunggu. Nah, ini dia fungsi grafik cell yang sudah kita gabungkan dengan floor yang tadi di atas itu. Kemudian yang ketiga, round 4,8. Nah, ini kan desimalnya itu lebih dari 0,5 ya, berarti jadi bulatkan ke atas. Nah, sama seperti cell yang tadi juga. Hold on. Astaga. Sorry, saya salah ketik. Hold on. Kemudian H, kita menggunakan H ya. Round X. Dan plot. Ini untuk menggambar
atau menggabungkan semua yang sudah kita cari di atas tadi itu. Kita menggunakan red or merah. Plot. Nah, maka grafiknya akan muncul seperti ini. Seperti ini jawabannya nomor 1. Kemudian kita bisa lanjut ke nomor 2. Tentukan hasil dari yang di atas ini. Sebelum masuk ke materi yang ini, atau soal yang kedua ini, saya akan menjelaskan tentang faktorial, permutasi, dan kombinasi. Faktorial adalah hasil kali semua bilangan bulat secara berurutan yang dimulai dari n sampai dengan 1. Contohnya, 5 integral itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian untuk permutasi ini adalah cara menyusun atau mengatur suatu himpunan objek dengan memperhatikan urutan. Nah, untuk kombinasi, ini adalah cara memilih atau menyusun elemen dari suatu himpunan tanpa memperlihatkan urutan. Kalau permutasi tadi itu kan dia memperlihatkan urutannya. Kalau kombinasi ini tidak memperhatikan urutannya. Nah, di sini sudah, ini soalnya ya. Di sini juga sudah dijelaskan atau diberikan contoh pada modul ini. Bisa langsung kita coba. Ini bisa kita biarkan saja. Untuk nomor 2 bagian A, 74 faktorial dikurangi dengan 32 faktorial. Berarti di sini kita masukkan faktorial 74 dikurangi faktorial 32. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk soal nomor 2, ini faktorial 6 dikali dengan faktorial 5. Maka hasilnya adalah 86.400. Kemudian untuk soal yang bagian C pada nomor 2, yaitu faktorial 6 faktorial dibagi dengan 8 faktorial. Kita masukkan faktorial 6 per 8 faktorial 8. Maka hasilnya adalah 0,0179. Untuk soal bagian D, ini adalah soal permutasi. Faktorial 7 per faktorial 7 dikurangi 3 ya. 7 dikurangi 3 dikurangi dengan faktorial 5 faktorial 5
eh, di per ini tadi faktorial 5 dikurangi 2. Nah, maka hasilnya itu adalah 190. Kemudian untuk soal nomor 2 bagian E ini sama seperti soal bagian yang nomor D, akan tetapi cara atau cara menjumlahkannya itu adalah dikurangi. Nah, sama seperti yang F itu juga tinggal dibagi, caranya sama, cuman beda cara penjumlahannya saja. Kemudian kita langsung masuk ke G, yaitu FPB. Di sini sudah dijelaskan atau kita sudah diberikan contoh. Kalau FPB ini, nah ini kalau FPB ini kita menggunakan GCD. Nah, kalau FPB kita menggunakan GCD, langsung kita coba. GCD 24 1268. Nah, FPB dari 24 dan 1268 ini adalah 4. Kemudian untuk KPK atau sisa atau selisihnya, nah selanjutnya untuk KPK di sini kita menggunakan LCM 65 135. Maka KPK dari KPK dari 65 dan 135 ini adalah 1755. Kemudian nomor 2 bagian I, yaitu susunlah sembarang barisan bilangan prima yang kurang dari 76. Di sini kita sudah diberikan contoh ya. Membentuk, nah seperti ini. Kita bisa menggunakan primes 76. Nah, ini adalah bilangan prima daripada 76. Nah, soal atau bilangan prima yang kurang dari 76 gitu ini ya. Sampai 235 sampai dengan 73. Nah, untuk nomor 2 bagian J yaitu susunlah segitiga Pascal dengan 20 tingkatan. Kita bisa menggunakan ini. Berarti Pascal 20 ini seperti ini dia. Segitiga Pascalnya daripada 20. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3, yaitu tunjukkan apakah setiap pernyataan di bawah ini benar atau salah. Soal pertama, apakah 34 itu adalah bilangan prima. Berarti kita kalau di model ini sudah dijelaskan juga tadi, tetap membuktikan ya, memeriksa apakah yang sebelah bilangan prima, kita menggunakan is prime.
is prime. Kita masukkan is prime 34. Di komputasi matematika, jika dia benar itu bernilai 1 dan jika dia salah itu bernilai 0. Nah, karena ini 0 berarti 34 itu bukan dari bilangan prima. Nah, untuk soal kedua pada nomor 3 ini apakah hasil dari 56,35 adalah bilangan prima? Kita cari lagi is prime 56 dikurangi dengan 35 0. Berarti ini juga bukan bilangan prima. Kemudian yang ketiga, apakah hasil dari 35/89 adalah bilangan real? Kalau bilangan prima itu kalau kita mengeceknya kita menggunakan is prime. Kalau bilangan real ini kita menggunakan is real. Kita langsung coba. 35/89. 1. Nah, berarti 35/89 ini adalah terbukti ya, berhasil gitu. Nah, kita langsung masuk ke soal nomor 4, yaitu susunlah tabel kebenaran yang terdiri dari 5 pernyataan premis, 5 pernyataan atau premis, lalu tentukan negasi, konjungsi, dan disjungsi dari setiap pernyataan atau premis tersebut. Sebelumnya, saya akan menjelaskan ini termasuk pada logika matematika ya, yang dimana itu adalah cabang matematika membahas tentang pernyataan atau proposisi dan hubungan logis antara pernyataan. Yang pertama terdiri dari proposisi, kemudian operasi logika. Nah, operasi logika ini adalah ada negasi, konjungsi, dan disjungsi. Negasi ini adalah operasi logika yang membalik nilai kebenaran suatu proposisi. Untuk konjungsi adalah operasi logika yang menghubungkan dua proporsi dengan kata dan atau n menghasilkan benar hanya jika kedua proposisi benar. Untuk disjungsi ini adalah operasi logika menghubungkan dua proposisi dengan kata atau dan dalam bahasa Inggrisnya itu or, menghasilkan benar jika minimal satu proposisi. Nah, di sini saya sudah mempunyai file ya. Terdapat 5 pernyataan yang bisa kita langsung aplikasikan ke MATLAB. Nah, di sini saya mempunyai pernyataan PQRST, yaitu isinya benar salah, kemudian benar salah benar, dan seterusnya. Dan ini adalah nilai-nilainya ya. Sebelumnya kita bisa melihat juga di sini pada kolom pengantar dasar matematika ini kita mempunyai nilai P dan Q. Ada negasi, konjungsi, dan disjungsinya. Langsung saja ya kita bisa memasukkan. Kita menghitung dulu atau kita masukkan dulu. Yang pertama langsung saja kita copy. Kemudian kita tambahkan dengan aksen. Nah, ini adalah hasil dari P. Kemudian untuk Q, aksen. Kemudian untuk R, kita aksenkan juga. Kemudian
kemudian untuk sama seperti S dan T ya. S. Tinggal kita tambahkan aksennya saja. Dan yang terakhir yaitu nilai T. T aksen. T aksen. Nah, selanjutnya kita akan menentukan negasi dari yang sudah kita buat tadi di awal itu. Kemudian kita akan mencari negasi daripada nilai PQRS. Negasi P negasi P. Kemudian negasi Q. Kemudian negasi, dan yang terakhir yaitu negasi T. Nah, yang kedua kita akan mencari konjungsi daripada yang tadi itu ya. Berarti konjungsi ini kan berarti dan, berarti kita di sini bisa menggunakan P dan Q. Nah, ini nilainya P dan Q. Kemudian P dan R. Kemudian P dan S. Ini ya nilai-nilainya. P dan S. Dan yang terakhir yaitu P dan T. Kemudian itu untuk nilai P-nya. Kemudian kita ke Q, berarti Q dan S. Q dan T. Kemudian R dan S. Dan yang terakhir yaitu R dan T. Nah, yang terakhir adalah S, berarti S dan T. Begitu pula dengan disjungsi atau, yang bisa kita sebut or atau, yaitu atau. Lambangnya kan seperti ini. Kita bisa menggunakan sama seperti konjungsi itu ya, tapi bedanya cuman simbolnya saja atau lambangnya saja. Kita coba contohkan satu aja. P disjungsi dengan R. Nah, maka ini adalah hasilnya. Bisa dilanjutkan, tapi ini salah satu contohnya ya, sama seperti yang konjungsi yang tadi itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.